Pemirsa, aksi solidaritas internasional Global March to Gaza turut diikuti 10 warga negara Indonesia. Sejumlah artis, publik figur yang ikut diantaranya ini ada Wanda Hamida, Zaskia Meka, Ratna Gali, Hamida Rahmayanti, dan lainnya. Namun aksi solidaritas mereka tidak dapat dilanjutkan karena telah dideportasi dan kembali ke tanah air. Ya, 10 warga negara yang turut serta dalam aksi solidaritas internasional Global March to Gaza ini, mereka bergabung dengan ratusan aktivis dari berbagai negara untuk menyerukan penghentian blokade Israel atas wilayah Gaza. Dan untuk membahas hal ini, kita akan bergabung bersama dengan aktivis solidaritas bela Palestina, Ratna Gali. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lalu bergabung juga bersama kami ada wartawan senior Nasir Tamara. Selamat pagi, Pak Nasir. Selamat pagi, Pak Nasir. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mungkin pertama saya ke Mbak Ratna Galih. Mbak Ratna Galih, sayang sekali ya aksi dari 10 WNI ini harus terhenti, bahkan sudah dipulangkan ke tanah air. Tapi mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana kondisi teman-teman pada saat tiba di Mesir saat itu. Katanya juga mendapat intimidasi dari intel-intel setempat ya, Mbak? Betul, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk sedikit meluruskan, kami sampai ke Indonesia itu posisinya tidak dalam keadaan kami dideportasi. Jadi memang itu pilihan yang kami ambil, dan pilihan itu kami ambil berdasarkan informasi dari semua teman-teman delegates dari negeri tetangga-tetangga kita, dan juga memang karena kami selalu intens berkomunikasi dengan pihak KBRI, memantau kondisi di lapangan seperti apa. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang kami mendengar ada beberapa delegates yang ditangkap di hotelnya dan dipulangkan, dideportasi. Jadi sebelum itu semua terjadi, pada saat kami mendapatkan informasi seperti itu, jadi kami mengambil keputusan untuk mencari tiket di hari yang sama juga, tiket yang terdekat, dan untuk pulang ke Indonesia seperti itu. Oke, kalau dari cerita WNI lainnya, salah satunya mungkin Mbak Wanda Hamida kan sempat disamperin begitu ke hotelnya oleh penegak hukum sana begitu, aparat keamanan di sana gitu. Kalau dari Mbak Ratna Gali sendiri, apakah juga sempat diinterogasi pihak imigrasi maupun juga aparat keamanan di sana untuk aksi ini? Betul sekali, Mbak. Sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Wanda tadi malam mungkin sebetulnya kurang lebih sudah menggambarkan kondisi yang memang kami alami di sana. Jadi dari sebelum kami landing aja udah banyak informasi bahwa delegates yang hadir di sana, yang datang ke sana dan memang secara resmi terdaftar di gerakan aksi Global March to Gaza sudah mendapatkan treatment yang berbeda dari pemerintah, dan memang harus dimaklumi karena memang itu menyangkut dengan keamanan dan ketenangan di negara itu sendiri gitu. Jadi pada saat kita sampai di hotel, karena berhubung memang kita menggunakan kendaraan yang agak-agak menarik perhatian gitu. Kami menggunakan bus besar. Jadi pada saat kita sampai di hotel itu udah ada beberapa intel dan security yang datang ke hotel kami, dan pada saat malam hari aku tidur itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam ya, pihak hotel menelpon kamar aku dan menanyakan apa kegiatan, bisa minta itinerary dan lain sebagainya. Dan di pagi hari posisinya pada saat beberapa rekan kami turun ke bawah untuk sarapan, ternyata untuk sarapan dan membeli logistik untuk keberangkatan kita, karena memang kita akan long march. Jadi kita ingin mempersiapkan logistik dan konsumsi supaya nanti kita siap pada saat posisi kami di gurun. Namun sayangnya memang pada saat ke bawah itu posisinya udah banyak sekali polisi ya, otoritas yang berwenang, dan juga ada intel, dan memang kami langsung ditanya apa kegiatan yang akan kami lakukan, apakah kami akan bergabung atau tidak dengan Global March. Jadi untuk supaya kami pun bisa tetap bergabung dengan teman-teman yang akan melaksanakan aksi damai, kami pun berstrategi bahwa sebelum kami mencapai titik kumpul, kami akan bersandiwara seolah-olah kami itu adalah pure turis gitu. Karena kan memang pada saat pagi itu
kami dan panitia lokal memang belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah Mesir dan memang masih sedang diusahakan. Jadi memang sudah diinformasikan untuk seluruh delegates tetap mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalau misalkan dibilang ada intimidasi atau ada konfrontasi langsung, betul. Tapi sejauh itu memang posisinya konfrontasinya memang masih aman ya, karena kita juga masih di titik dan di kota yang bukan dituju untuk menjadi titik kumpul para delegates untuk menjalankan aksi damainya Global March to Gaza seperti itu, Mbak. Baik, baik. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau dilihat ini sebenarnya aksi Global March to Gaza ini kan diikuti lebih dari 50 negara begitu ya. Ada puluhan ribu orang yang ikut ke sana dari berbagai belahan dunia. Dampaknya kira-kira apa terhadap warga Gaza sendiri? Dampaknya itu penting karena ada solidaritas nasional dari 50 negara ya. Dan saat ini kan pemberitaan terhadap nasib orang Palestina di Gaza itu agak berkurang karena terjadinya perang antara Israel dan Iran yang menyita headline. Yang dikhawatirkan oleh warga Palestina, terutama yang di Gaza, itu nantinya begitu perhatian beralih ke perang, maka perhatian terhadap mereka itu berkurang. Dan kalau begitu terjadi, itu sangat tragis karena saat ini Palestina itu membutuhkan bantuan internasional, bantuan makanan, bantuan obat-obatan, bantuan sekolah. Ya, salah satu yang terkait dengan sandang pangan, kesehatan, pendidikan, yang basic needs gitu ya, harus dimiliki oleh warga dari setiap negara. Itu yang missing. Dan blokade ini kan menunjukkan bahwa Israel itu sangat kut-kekut ingin terus menguasai Gaza. Dan Israel itu menekan negara-negara seperti Mesir dan Jordania supaya tidak mengizinkan warga dunia yang ingin berdemonstrasi menunjukkan kepedulian mereka itu sampai ke perbatasan Gaza melalui wilayah Mesir, itu tidak sampai ke sana. Karena udah public opinion war, udah perang public opinion ya. Dan selama ini dengan adanya pemberitaan terus-menerus dari flotilla sampai sekarang ini, isu Palestina itu menjadi hidup kembali. Dan ini juga problem di mana para pembela Palestina itu bisa menjadi siasat yang lebih halus lagi ya sesudah mereka nggak bisa masuk ke Gaza, ke Palestina gitu. Bahkan sampai ke perbatasan pun itu pasti sulit sekali. Ya. Pak Nasir, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda saya juga mau bertanya seberapa besar kemungkinan aksi atau pendekatan dengan cara seperti ini berhasil membuka pintu gerbang kemanusiaan ke Gaza begitu. Tapi sesaat lagi kita bahas, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.